Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis dari kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 24. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Demikian firman Tuhan. Setiap kita memiliki kesempatan yang berbeda-beda dalam menikmati anugerah kehidupan dari Tuhan. Semakin kita berhikmat dalam menyikapi kesempatan yang Tuhan berikan, maka kehidupan kita menjadi semakin berarti. Renungan pada hari ini mengisahkan tentang dua sosok manusia yang berbeda dalam menyikapi kesempatan yang Tuhan berikan baginya. Pribadi yang pertama adalah Saul. Saul adalah seorang raja yang diurapi Tuhan melalui Samuel. Saul adalah anak Kis, seorang muda yang elok rupanya. Namun ternyata Saul memiliki kebencian kepada Daud karena Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu. Lalu kemudian orang meneriakkan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya Daud mengalahkan lebih besar musuh daripada yang Saul lakukan. Sejak saat itu, Saul selalu mendengki kepada Daud. Bahkan berusaha mencari-cari kesempatan untuk membunuh Daud. Karena Saul takut jabatan raja jatuh kepada Daud. Pribadi yang kedua yaitu Daud, seorang anak dari Isai yang bekerja sebagai seorang penggembala. Digambarkan bahwa Daud berhasil di segala perjalanan dan pekerjaannya sebab Tuhan menyertainya. Renungan hari ini merupakan kesempatan kedua bagi Daud. Kalau kita baca dalam pasal 26 judulnya, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Berarti ini kesempatan kedua bagi Daud yang diberikannya kepada Saul untuk hidup. Meskipun kalau kita baca mulai ayat 8 sampai ayat 11, dikatakan di situ bahwa Abisai yang bersama dengan Daud ke tempat perkemahan di mana Saul dan Abner bin Ner, panglima tentaranya, terbaring, tertidur bersama rakyatnya. Digambarkan di situ, Abisai berkata, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan dua kali. Itu yang disampaikan Abisai kepada Daud untuk membunuh Saul yang memang membenci Daud. Tetapi Daud berkata kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup,
niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Artinya, Daud tidak mau memakai kesempatan itu untuk membalas kebencian Saul kepadanya. Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari, renungkan, dan hidupi dari renungan kita pada hari ini? Yang pertama, hargailah nyawa dan kehidupan setiap orang, karena mereka dan kita adalah sesama ciptaan Tuhan. Jangan pernah berpikir atau jangan pernah terlintas dalam pikiran kita untuk melenyapkan kehidupan atau nyawa orang lain. Jika ada sesuatu dari diri seseorang yang menjadi kelebihannya, seharusnya justru kita belajar bertanya kepadanya, bukan membenci atau mendengki kepadanya. Yang kedua, berpikir dan berbuatlah selalu yang baik dalam kehidupan kita. Berpikir dan berbuatlah selalu yang baik dalam kehidupan kita. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jika kita menabur kebaikan, maka kita menuai kebaikan. Sebaliknya, jika kita menabur kejahatan, maka kita menuai kejahatan. Jika saat ini terlintas dalam pikiran kita untuk merencanakan sesuatu yang jahat kepada sesama, hentikanlah dan bertobatlah. Karena itu tidak hanya merugikan sesama kita, tetapi terlebih-lebih merugikan diri kita sendiri. Jika saat ini kita berencana untuk melakukan kebaikan, hal-hal yang positif bagi sesama, lakukan, lanjutkan, dan kembangkanlah. Karena itu akan menjadi kebaikan bagi sesama dan juga bagi kita yang melakukannya. Jika saat ini kita merasa kita menuai kebaikan, hal-hal yang positif, bersyukurlah untuk semuanya itu. Dan jika saat ini kita merasa kita menuai sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, mari introspeksi diri, koreksi diri, sembari tetap melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan telah, sedang, dan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka hidupilah selalu dengan melakukan kebaikan bagi sesama dan semesta. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Lagu ini mengingatkan kita untuk selalu meminta petunjuk dari Tuhan manakala ada perbuatan kita yang melukai sesama kita. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi penduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin.
Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami untuk menghargai kehidupan dan nyawa sesama kami. Karena kami tahu hidup kami dan sesama kami adalah anugerah dari Tuhan yang harus kami nikmati, maknai, dan syukuri, serta memakai kesempatan ini menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.